Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Apriani. Saya di sini bersama teman saya yaitu Nadila Tania Sahira akan menjelaskan salah satu materi sosiologi yang bertemakan tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Lapisan masyarakat ini akan timbul jika ada sesuatu yang dihargainya. Di setiap masyarakat pasti ada dong sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itulah yang menjadi bibit yang dapat menimbulkan adanya lapisan sosial dalam masyarakat. Baiklah, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadila. Baiklah, simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama, terjadinya lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu. Ada pula yang disusun secara sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan sosial. 1. Pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisa dalam arti-artian sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. 3. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, dan kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi, dan selanjutnya. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat, seperti pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai, kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai organ kolektif. Bahasan yang kedua, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sifat sistem lapisan sosial dalam masyarakat yang bersifat tertutup. Sistem lapisan tertutup ini tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik itu pindahnya ke atas ataupun ke bawah. Kelas-kelas dalam masyarakat atau sosial kelas. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh kemasyarakatan umum. Pendapat para ahli tentang kelas sosial. Yang pertama, menurut Kurt Beumayer, istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status grup. Yang kedua, menurut Max Weber, membuat pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial, dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Yang ketiga, menurut Joseph Schumpeter, terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Akan tetapi, makna kelas. Yang ketiga, menurut Joseph Schumpeter, terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Akan tetapi, makna kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Definisi lain dari kelas sosial adalah berdasarkan kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya.
Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda atau lambang yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batas-batas yang tegas. Yang keenam, antagonisme tertentu. Pembahasan yang keempat, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya bentuk rumah, cara berpakaian, dan mobil pribadinya. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai kewewenangan terbesar menempati lapisan teratas. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ini dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat yang negatif, karena bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar keserjanaannya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai poin selanjutnya, unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur lapisan masyarakat terbagi dua, yaitu yang pertama, kedudukan atau status, yang kedua, peranan atau role. Yang pertama yaitu kedudukan atau status. Kedudukan merupakan suatu tempat bagi seseorang dalam sebuah pola tertentu, dan seseorang itu dapat memiliki beberapa kedudukan dalam masyarakat. Dalam masyarakat ada dua macam kedudukan yang telah ditembakkannya, yaitu yang pertama, askribat status. Kedudukan ini adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohani dan kemampuan. Kedudukan ini biasa terjadi atau biasa diperoleh melalui kelahiran. Yang kedua yaitu astifat status. Dalam kedudukan ini, seseorang dapat mencapai kedudukan dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh dari kelahiran, tetapi melainkan usaha sendiri. Poin selanjutnya yaitu lapisan yang sengaja disusun. Menurut Chester membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal ini timbul karena perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi formal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem fungsional dan sistem skalar. Yang pertama, sistem fungsional. Sistem ini merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatannya berdampingan atau harus bekerja dengan kedudukan atau tingkatan yang sederajat. Yang kedua yaitu sistem skalar. Sistem skalar ini merupakan pembagian kekuasaan yang menurut tangga kedudukan atau seperti dari bawah ke atas. Sistem kedudukan dalam organisasi formal ini dapat timbul dengan mencakup hal-hal seperti perbedaan kemampuan individu, perbedaan-perbedaan yang menyangkut dengan kesukaran-kesukaran untuk melakukan suatu jenis pekerjaan. Yang selanjutnya, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan, keinginan pada kedudukan formal sebagai alat sosial dan alat organisasi. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan atau perlindungan bagi seseorang.
Baiklah, poin selanjutnya yaitu mobilitas sosial atau social mobility. Social mobility atau gerak sosial merupakan gerakan dalam suatu masyarakat, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dengan kelompok lain dan hubungan antara individu dengan kelompok-kelompoknya. Tipe-tipe gerakan sosial atau social mobility yang prinsipil ada dua macam, yaitu secara horizontal dan vertikal. Yang pertama, secara horizontal. Bila individu atau objek sosial lainnya berpindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain. Contohnya pada seseorang yang beralih kewarganegaraan, beralih pekerjaan yang sederajat, atau mungkin juga beralih dari gerak objek-objek sosial seperti pada radio, mode pakaian, ideologi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu vertikal. Bila seseorang atau individu atau objek sosial lainnya yang berpindah dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Yang horizontal tadi sederajat dan vertikal ini tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, maka terdapatlah dua jenis gerak sosial secara vertikal, yaitu gerak yang naik atau social climbing dan yang turun atau social sinking. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang perlunya sistem lapisan masyarakat. Mau tidak mau ada suatu sistem lapisan masyarakat ini karena gejala-gejala yang telah disebutkan tadi sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi dalam masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dan struktur sosial yang mendorong masyarakat agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukan serta peran-perannya masing-masing. Hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Lapisan masyarakat akan timbul dalam masyarakat jika ada sesuatu yang dihargainya. Pasti di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargainya dong. Nah, sesuatu itulah yang menjadi bibit dalam masyarakat yang menimbulkan adanya lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda-benda yang bersifat ekonomis, dapat pula berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan agama yang mungkin juga ada dari keturunan yang terhormat. Baiklah, hanya segitu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.